Shalom, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Saudara yang ada di rumah-rumah boleh lambaikan tangan saudara, saudara yang siap untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita next level, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Meskipun saudara mungkin ada di rumah, di tempat saudara masing-masing, mari kita mau lebih lagi serius untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Mari saudara yang ada bersama dengan keluarga, siapkan hatimu, berdoa dalam unity. Saya percaya kasih Tuhan hari ini dicurahkan atas kehidupan setiap kita. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Aba, Tuhan masih beri kesempatan kepada kami hari ini untuk berkumpul bersama-sama meskipun Tuhan kami terpisah secara jarak. Tapi kami percaya Roh Kudus Engkau hadir di tempat di mana kami ada. Kami yang ada bersama dengan keluarga, kami percaya berkat Allah limpah atas kehidupan setiap kami. Kami juga yang ada dalam kesendirian kami. Mungkin ada di antara kami yang saat ini Tuhan sedang berjuang dengan kesehatan kami. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami percaya limpah kasih Tuhan juga menyertai hidup kami. Kami mau persembahkan hidup kami sepanjang 1 jam ke depan Tuhan, untuk bangun ibadah di hadapan Tuhan, memberikan hidup kami, roh jiwa tubuh kami, karena kami percaya kasih-Mu itu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Mari saudara, sebelumnya kita sama-sama dengarkan pengumuman. Praise and Worship akan diadakan pada Fellowship WBI MCC hari Rabu tanggal 25 Agustus jam 18.30 WITA melalui aplikasi Zoom. Cool Prayer and Worship diadakan setiap hari Jumat jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Youth Service Online diadakan setiap hari Sabtu jam 7:30 malam melalui aplikasi Zoom. Untuk pelayanan pastoral, silakan menghubungi telepon dan WhatsApp. Untuk perpuluhan, misi, penginjilan, ucapan syukur, diakonia, dan lain-lain dapat ditransfer melalui rekening BCA berikut ini. Ibadah hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Ishak Moses. Terima kasih atas pelayanannya. Mari dengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoaks-hoaks bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya
harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada 3 cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama untuk memuji Tuhan lebih lagi. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkal
Mari sambil angkat tanganmu, katakan lakukanlah lagi. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu. Katakanlah lagi kemuliaan atas hidupku penuh mujizat. Katakan hidupku mujizat. Sambil angkat dua tanganmu. Yes. Hidupku penuh mujizat. Mari serukan haleluya. Serukan haleluya, haleluya, haleluya. Mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan hari ini. Hanya Dia satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Di tengah-tengah situasi, kondisi yang terjadi, mari taruh imanmu di hadapan Tuhan dan mulai percaya kepada Dia. Sebab Dia Allah yang selalu punya jawaban atas hidupmu dan hidupku. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Katakan, ini doa kami Tuhan hari ini. Cara untuk membuka jalanku. Lebih mengerti, oh, cara untuk menolong hidupku. Percaya Kau Tuhan
janjimu setia. Haleluya. Kami mau percaya, sebab itu kami buka hati kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, shadalayanayanamayase, shadayaralamoyasande. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, shadayaramo. Mari angkat tanganmu, angkat hatimu bagi Tuhan. Dimanapun engkau berada saat ini, oh, naikkan syukur, naikkan sembahmu. Haleluya, haleluya. Dia Allah yang sanggup, Allah yang ku percaya. Oh, pertolongan-Mu nyata atas kami Tuhan. Pertolongan-Mu nyata, haleluya. Mari bawa keluargamu. Oh, datang sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes Lord, yes Lord. Mari angkat dua tanganmu di hadapan Tuhan sekali lagi. Nyatakan, selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam jalan. Katakan, kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang. Haleluya. Oh, kau selalu punya cara
kesempatan kami boleh bangun mesbah kami boleh bangun ibadah kami yang mau berkata hari ini Tuhan kami bersyukur. Kalau kami ada itu bukti Engkau pelihara kami, Engkau jagai kami ya Tuhan, Engkau lindungi kami. Bahkan di masa-masa pandemi ini ya Abah, kami lihat janji-Mu digenapi. Ada di antara kami yang berdiri jadi penonton, tapi ada juga di antara kami yang diluputkan. Tuhan Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Kami mau katakan hari ini Tuhan Engkau dahsyat. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Katakan kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Apakah benar Bapak Ibu Saudara, hari-hari yang kita sedang jalani kita mengalami ketenangan? Seperti pujian ini berkata, Tuhan selalu punya cara. Kalau mungkin engkau sedang mengalami sakit, engkau sedang mengalami sebuah pergumulan hari ini, dengar pujian ini, percaya bahwa Tuhan punya cara, Tuhan punya jalan untuk kebaikan kita. Karena itu mari angkat tanganmu dan katakan, Tuhan Engkau baik. Ida barala bala 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 bala. Koda barala bala 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 bala. Sikada barala bala 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 bala. Koda barala basyane. Ye la la bala 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 bala. Ida barala bala 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 bala. Oh, la bala 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 bala. Yes. Ida barala bala 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 bala. Tuhan jamah yang sakit, sembuhkan ya Abah, sembuhkan dalam nama Yesus. Kami berkata-kata sebab kami percaya firman-Mu berkata, bilur Yesus sanggup menyembuhkan kami, sanggup menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, jadi sembuh, jadi sembuh, jadi sembuh. Oh, laba 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 laba. Laba 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 laba. Urapi hamba-Mu ya Abah. Biar apa yang Tuhan mau kami dengar, karena pengurapan itu kami dibuat mengerti. Tuhan mampukan hamba-Mu sehingga apa yang Tuhan taruh dapat dijelaskan dengan baik ya Tuhan. Karena itu kami siap ya Abah untuk menerima kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari yang siap sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah,
Kita tadi barusan mendengar pesan dari Voice of Pentakosta berkaitan dengan hari kemerdekaan. Apa yang harus kita buat untuk mengisi kemerdekaan? Saya mau ajak kita untuk segera buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-8. Kita akan baca ayat 31 sampai ayat yang ke-36. Mari kita baca sama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Ayat 33. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Ayat 24, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ayat 6. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu pun benar-benar merdeka. Saudara, mari lihat teks ini, Bapak Ibu Saudara. Saya langsung ke ayat 31 karena banyak versi Alkitab memisahkan ayat sebelumnya dengan ayat 31 sampai akhir dari pasal 8 ini. Di ayat 31 sampai akhir dari pasal 8 ini, Bapak Ibu Saudara tahu di pasal 8 mengawali itu ada seorang perempuan, ya, perempuan bersinah yang kemudian bertemu dengan Tuhan, dipulihkan. Lalu Yesus mulai mengajar tentang hal dia datang sebagai terang. Nah, pada waktu dia mengajar tentang dia datang sebagai terang, ayat 30 bilang begini, banyak orang Yahudi itu menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu ayat 31 ini, hadirlah ada perdebatan, ada konsep dalam diri orang-orang Yahudi yang berkaitan dengan hidup rohani mereka. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, dari ayat terakhir dari bagian teks ini, saya baca ulang. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kita baca dengan suara keras, 1, 2, 3. Kamu pun apa? Benar-benar merdeka. Jadi saya buat tema pagi ini untuk kita sama-sama renungkan. Lihat, ini menjadi sebuah pertanyaan buat kita semua. Anda benar-benar merdeka? Yang siap dengarkan pesan ini katakan amin. Bilang buat kiri kanan, Anda benar-benar merdeka. Saya mau ajak kita untuk masuk di bagian ini, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan, dimulai dengan latar belakang yang dijelaskan di sini, bahwa mereka ini adalah orang yang percaya kepada Yesus. Jadi ada keadaan yang melatar belakangi sehingga banyak orang-orang Yahudi pada waktu itu percaya kepada Yesus. Kalau di pasal 6, kita tahu di situ murid-murid banyak mengundurkan diri. Tapi kemudian pasal 8 menjelaskan ada sebuah keadaan yang muncul lagi atau berbalik, yaitu banyak orang yang percaya kepada Yesus. Nah, saya lihat teks ini untuk kemudian kita akan terjemahkan itu dalam kehidupan kita. Kalau bagian ini sangat jelas, kata-kata Yesus kepada orang-orang Yahudi. Kita bukan orang Yahudi. Amin. Kita orang Indonesia. Tapi teks ini atau perkataan ini, kalau kita pelajari ini, kata yang dipakai dengan
Yesus berkata-kata kepada orang Yahudi, ini menjelaskan sebuah kata yang terus, ya, sesuatu yang sudah pernah terjadi, tapi itu terus sampai hari ini, itu akan terus terdengar buat saudara dan saya. Nah, karena itu, dari teks ini Bapak Ibu Saudara, saya hari ini mau bagi 3 hal yang berkaitan dengan Anda benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata merdeka itu Bapak Ibu, dari kata eleuteros, yang punya arti beberapa hal. Saya langsung saja ke gambaran tentang kemerdekaan itu. Manusia itu cenderung, Bapak Ibu Saudara, kalau dikasih kebebasan, apa yang terjadi dengan kita? Apa yang dibuat? Dia gunakan kebebasan itu untuk sebebas-bebasnya, atau dia gunakan kebebasan itu dalam batas-batas kebenaran. Nah, ini yang perlu kita pikirkan dan kita renungkan hari ini. Makassar hari ini kita masih di PPKM level 4 ya Pak. Puji Tuhan, ya. Ada banyak keadaan yang berubah dengan kebijakan ini. Mari kita berdoa supaya kalau ini kemudian diubah, PPKM ini diubah. Lalu kemudian kita mulai dikasih kebebasan. Pertanyaannya, apa kita betul-betul perhatikan pakai masker dengan benar, sedikit-sedikit cuci tangan, atau yang terjadi, ini udah bebas nih, merdeka, minum kopi bareng, udah nggak jaga jarak. Padahal kita juga dengar di sisi yang lain, pemerintah mengumumkan bahwa COVID ini akan terus, kita akan ada bersama-sama dengan COVID. Artinya ada di sekitar saudara dan saya. Saya kemarin ditelepon oleh seorang teman, lalu dia bilang gini, Pak Moses, sebetulnya bicara pandemi berarti semua orang pasti akan mengalami yang disebut COVID. 2 hal yang terjadi. Ada yang mengalami karena dimasukin virus, tapi sudah dilemahkan. Yang kedua, ada yang mengalami melalui sakit. Tapi semua orang akan sama-sama mengalami yang disebut dengan menerima virus COVID. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau masuk ke 3 poin tentang merdeka ini, saya cepat-cepat. Yang pertama, ada kebebasan yang diselewengkan. Jadi menyalahgunakan kebebasan itu justru untuk buat dosa. Jadi ketika ayat ini muncul di sana, itu yang dalam persepsi penulis, itu sedang menerangkan tentang gambaran ini. Jadi waktu dia bilang, merdeka, itu dia sedang bilang ini, kamu bebas, tapi apakah bebas itu kemudian diselewengkan, atau kita lakukan itu dengan benar? Hari ini saya cuma hanya mau bilang dengan satu kata pendek begini, jangan sampai kita jadikan kebebasan itu untuk melakukan yang disebut dengan kejahatan. Yang paham, bilang amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yang kedua, ada kebebasan yang sia-sia. Udah dibebaskan dari keberadaannya sebagai budak. Tapi kemudian yang terjadi apa Bapak Ibu Saudara? Dia mengalami keadaan yang sebetulnya tidak sempurna. Jadi tidak mencapai apa yang memang diinginkan oleh Tuhan. Berapa banyak orang yang sudah percaya Yesus, awalnya kelihatannya bagus, kemudian berubah menjadi seperti bahasa yang tidak enak, Bin. Sama aja dengan orang yang belum pernah ketemu dengan Tuhan Yesus. Kita pasti tahu yang seperti itu gambaran. Tapi yang ketiga ini Bapak Ibu Saudara, yaitu kebebasan yang saya pakai istilah mulia, atau kebebasan yang sempurna. Nah, tema yang saya tadi tulis begini, benar-benar merdeka. Biar kita ada di poin yang ini, yang mau katakan amin. Amin. Yang betul-betul mengalami kebebasan yang seperti Tuhan mau. Nah, biar itu menjadi fakta dalam kehidupan saudara dan saya. Nah, untuk itu ada beberapa poin yang digariskan atau pesan penting yang disampaikan di dalam 6 ayat ini. Nah, yang pertama Bapak Ibu Saudara,
Seperti di ayat 31 tadi. Bahasa Tuhan Yesus kepada orang-orang Yahudi yang sudah percaya. Saya balik lagi di atas supaya Bapak Ibu Saudara lihat ayat 31, dibilang gini. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Lalu ada akibatnya di sini. Kamu benar-benar apa? Murid-Ku. Yang kedua, kamu akan mengetahui kebenaran. Lalu yang ketiga, kebenaran itu apa? Akan memerdekakan kamu. Kita hanya bisa mengalami keadaan yang tiga ini, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita betul-betul tetap apa? Dalam firman Tuhan. Ini sebuah ungkapan atau sebuah pengandaian. Sehingga Bapak Ibu Saudara, saya hari ini harus bilang buat kita semua, ya. Kata ini, meinete ini Bapak Ibu Saudara, ini bentuk subjungtif. Kalau subjungtif itu maksudnya sebuah penggambaran, sebuah apa? Ungkapan. Kalau bilang tetap, itu kan ungkapan. Kamu harus tetap di dalam firman. Apa maksudnya itu? Kita harus menerjemahkan maksud kata, kamu harus tetap di dalam Tuhan. Tapi saudara harus perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Kenapa dia mengutip dan menggunakan kata meifete ini Bapak Ibu Saudara? Ini sebuah ungkapan yang isinya itu mengandung sebuah saran. Tapi juga saya harus bilang gini, itu adalah sebuah kebutuhan dari orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Yang paham, bilang amin. Saudara saya, untuk kita maju di dalam Tuhan, tidak cukup hanya dengan ketemu Yesus selesai, lalu kemudian hanya pelajari firman Tuhan yang dangkal-dangkal. Saya senang dengan satu buku bagus, Bapak Ibu Saudara. Judul buku itu Spiral Hermeneutik. Buku itu jadi referensi dari banyak dosen-dosen untuk dibaca. Di pendahuluan dia bilang begini. Andai kata kita ada di ruang ini, tiba-tiba Pak Alex dari luar sana datang bilang begini. Itu di depan tempat galian jalan yang dibuat di depan KFC itu. Rupanya ditemukan ada banyak serpian-serpian emas. Digali 1 meter, banyak serpian emas. 2 meter, ada banyak serpian emas. Kira-kira apa respon kita? Pas dengar begitu. Saya yakin sekali, mungkin kita langsung segera lari ke sana. Yang kita bisa buat, hanya kumpulkan yang ada di luar. Untuk capai yang 1 meter, kita butuh alat. Supaya bisa gali di dalam. Untuk capai yang mungkin 5 meter, kita butuh alat yang berbeda. Untuk lebih dalam lagi, butuh alat yang lain lagi, yang lebih spesial lagi. Nah, sama seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ketika seseorang belajar untuk hidup dalam firman Tuhan, kita mungkin cukup puas di luar ambil emas, tapi untuk masuk dalam kita butuh alat. Amin. Kita butuh sarana. Dan sarana itu mungkin beda. Untuk 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau bahkan sampai 10 meter, itu butuh sarana yang berbeda. Nah, kalimat itu sangat menantang saya untuk bilang begini, ternyata kita perlu jangan puas dengan cara kita belajar firman Tuhan. Sampai di sini yang saudara mengerti kalimat ini bilang amin. Amin. Tadinya mungkin kita punya cara. Saya mau ngerti firman Tuhan, baca air hidup, renungan air hidup. Itu udah cukup buat saudara. Tapi kalau kita mau lebih dalam, kita mulai mengambil sikap yang berbeda lagi. Butuh sarana yang lain. Yang saudara mulai lakukan, pakai. Untuk menolong saudara. Untuk belajar bagaimana menerjemahkan. Supaya kita tetap hidup di dalam Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Nah, hasilnya 3 tadi yang dibilang. Mereka punya keunggulan jadi murid. Kalau tinggal tetap dalam firman Tuhan. Yang paham, bilang amin. Yang kedua, orang-orang Yahudi ini yang dengar pesan ini, itu sang penulis surat Yohanes itu sedang bilang bahwa kalau mereka tetap seperti yang Yesus bilang, mereka akan punya pengetahuan tentang kebenaran. Lalu yang paling ketiga yaitu apa? Mereka akan bebas atau dimerdekakan dengan pengetahuan mereka. Saya tidak akan bahas dalam-dalamnya, tapi kita perlu lihat yang dimaksud dengan jadi murid ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Saya buat catatan di sini, ST ini Bapak Ibu Saudara, ST ini orang kedua
Jadi kamu maksudnya, kalian, tapi ini dalam bentuk kata kerja. Indikatif, present aktif. Jadi kalau bilang present aktif artinya begini. Kalau diterjemahkan nih. Atau fungsinya begini. Ketika kata ST itu dipakai, sedang menjelaskan buat saudara saya, penulis sedang menjelaskan buat saudara saya, bahwa fungsi kata ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa kita harus pastikan bahwa waktu sekarang ini secara aktif, kata ini, aletos atau sungguh-sungguh, benar-benar, jadi murid, matetai. Jadi kita harus pastikan kita sedang secara aktif menjelaskan buat orang lain bahwa saya ini sungguh-sungguh jadi murid. Apakah bisa itu? Saudara buktikan buat orang lain bahwa saudara sedang untuk waktu sekarang ini secara aktif sedang memberi bukti bahwa kita ini memang murid. Kata benar-benar itu bisa diterjemahkan memang murid. Kata sungguh-sungguh itu memang kita ini murid. Saya tulis lagi 3 hal yang diperlukan kalau kita betul-betul memang murid. Baca sama-sama yang pertama. Pemahaman. Murid itu seorang yang punya pemahaman untuk menangkap kata-kata sang guru. Yesus satu hari di Matius 15 bilang, apakah kamu juga nggak ngerti apa yang saya bilang? Kita setiap bulan ikut pesan daripada Paniko. Satu pertanyaan begini. Berapa banyak kali saudara berpikir untuk bagaimana caranya atau saya perlu pahami apa yang dibahasakan oleh Paniko. Karena saya mengakui dia ya sebagai pemimpin saya. Nah, itu yang dimaksud dengan sikap, memiliki sikap sebagai seorang matetai atau seorang murid itu. Jadi punya pemahaman bahwa dia harus menangkap ya apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, kalau bilang jadi murid ini saya paling suka nonton film film itu Kotak Kecil Kungfu itu loh Bapak Ibu ya. Dulu suka nonton film karate Van Damme. Pokoknya apa yang dibilang sama gurunya dia coba lakukan. Ada film karate yang kit itu Bapak Ibu lihat ya. Waktu dilatih untuk bagaimana cara pakai jas alat itu, ini apa maksud sang guru? Tapi dia berusaha untuk cuma ikutin. Ternyata satu hari dia mengerti bahwa, itu bentuk pelatihan untuk tangkis-tangkis. Jadi, Bapak Ibu Saudara, ini yang dimaksudkan dengan berusaha punya pemahaman untuk menangkap apa yang dimaksudkan. Itulah murid. Yang kedua, menyetujui untuk mempercayai ajaran gurunya. Saudara bisa baca ayat-ayat itu. Lalu yang ketiga, yang dimaksud dengan seorang murid adalah seseorang yang stabil. Yohanes pasal 6 ayat 67 bahkan Yesus bilang gini, apakah kamu tidak mau pergi juga? Itu sebuah tantangan untuk membuktikan kau murid atau bukan. Yesaya 50 ayat yang kelima. Itu sebuah pernyataan bahwa aku nggak akan berpaling. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Hari ini saya sedang bicara tentang metetai. Nah, sikap dari seorang murid itu digambarkan oleh Tuhan Yesus ketika dia menanyakan kepada mereka di pasal 6. Apakah kamu nggak pergi juga? Coba kita buka Yohanes pasal 6, lalu lihat jawaban daripada satu tokoh yang namanya Simon Petrus. Yohanes pasal yang ke-6, kita baca ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-70. Sama-sama, 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ayat 68. Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal.
Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Ayat 70. Ini jawaban Tuhan Yesus. Dia kemudian bilang begini. Bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Saudara, ini Yesus pilih mereka, tapi di kondisi itu Yesus bilang, bukankah kamu gak pergi juga? Udah soal bahasanya, lu pergi aja. Tapi ketika mereka berespon yang tepat, Yesus bilang, kamu tahu gak? Saya kan udah pilih kamu. Jadi ada sebuah ujian yang diperuntukkan buat 12 murid itu untuk membuktikan bahwa benarkah mereka murid atau tidak. Saya mau ajak saudara untuk lihat bagian yang kedua dari teks ini. Yaitu ada asumsi yang muncul ya dari orang-orang Yahudi yang mendengar pesan Tuhan Yesus bilang, kamu harus tetap. Sebab kalau kamu tetap, kamu murid. Sebab kalau kamu tetap, kamu akan menerima kebenaran. Sebab kalau kamu terima kebenaran, kamu akan dimerdekakan. Itu kata firman Tuhan. Nah, lalu tahu jawaban mereka apa? Saya perhatikan jawaban mereka. Sehingga saya tulis itu asumsi. Asumsi yang salah. Mereka jawab begini. Coba lihat sama-sama, kita baca apa respon mereka di ayat 33. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana kau bisa berkata, kau akan merdeka seolah-olah, loh emang kita ini sedang diperbudakkah? Jadi ketika mereka jawab ini, coba lihat asumsi mereka. Yang pertama, saya catat di sini Bapak Ibu Saudara. Saya tulis di dalam teks saya ini atau bahan saya ini. Ini mereka menegaskan satu hal. Memang gak ada yang bisa sangkal mereka keturunan Abraham. Betul? Amin. Tapi jawaban mereka yang kedua. Tidak pernah jadi hamba siapapun. Ini sebuah dusta. Kebohongan. Mengapa? Karena semua orang Israel tahu bahwa mereka pernah diperbudak di Mesir. Bahkan itu 400-an tahun. Bagaimana bisa mereka berkata bahwa kami tidak ada seorang pun yang memperbudak kami. Mengapa kau bilang kamu akan dimerdekakan? Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Itu teks perjanjian lama kalau mereka diperbudak di Mesir. Di PB, Matius 22 ayat 17 itu menjelaskan. Mereka bayar pajak kepada orang Roma. Jadi kondisi orang Yahudi pada waktu itu. Mereka sedang mengalami perbudakan dari orang-orang Romawi. Yang jadi masalah, ini asumsi yang mereka bangun dalam pemahaman iman mereka pada waktu kita nggak ada seorang pun yang memperbudak kita. Mengapa? Karena kalau saudara selidiki lebih jauh, ada pikiran secara politik. Nah, ini asumsi dari orang-orang Yahudi tentang konsep mereka tentang merdeka. Kalau saya simpulkan bahasa sederhana begini, mereka menilai yang dimaksud kemerdekaan itu dengan ukuran-ukuran jasmani. Halo, kalau Bapak Ibu Saudara kita sedang mengukur, apa saya merdeka enggak ya? Lalu kemudian kita ukur dengan hal-hal jasmani. Kita sedang bangun sebuah persepsi, ya, sebuah sangkaan yang salah. Itu sebabnya Yesus luruskan. Apa yang dia sampaikan? Dia bedakan antara yang namanya hamba itu model kayak gini. Yang namanya anak modelnya kayak gini. Hamba itu dia kemudian bilang begini. Setiap orang yang berbuat dosa, dia adalah apa? Hamba dosa. Itu kalimat dari Tuhan Yesus. Saya balik lagi di atas kalau Bapak Ibu Saudara mau lihat ayatnya. Ini jawab Yesus kepada mereka. Sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah apa? Hamba dosa. Mari kita cek hidup kita. Jadi kita ini hamba atau anak. Kalau hamba cirinya sederhana. Kita tunduk atau takluk kepada sesuatu yang mengontrol keberadaan kita. Itu yang dimaksud dengan hamba.
termasuk dosa. Lalu dia bilang begini, hamba tidak tetap tinggal dalam rumah. Ini sebuah penggambaran. Ya, kita punya asisten rumah tangga, tidak selamanya tinggal di rumah kita, betul, Bapak Ibu Saudara? Karena dia bukan anak. Kalau anak selamanya tinggal di situ, tapi hamba ini penggambarannya tidak tetap tinggal selamanya di situ. Dan nanti di akhir baru saya mau ngomong apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Niko dalam hubungan dengan teks ini, Bapak Ibu Saudara. Tapi kemudian Yesus jawab begini, anak tetap tinggal di dalam rumah. Tangkap kalimat ini? Bisa paham kira-kira apa yang dimaksud dengan bahasa ini? Kalau sudah, kita maju, Bapak Ibu Saudara. Lalu dia bilang gini, apabila anak itu memerdekakan kamu, apa? Kamu sungguh-sungguh merdeka. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau sampai di sini, saya mau segera tutup dengan saudara perhatikan hal yang terakhir. Harapan buat saudara dan saya dalam teks ini menjelaskan bahwa kita hanya bisa jadi orang yang sungguh-sungguh merdeka, bukan diukur oleh hal-hal jasmani yang sedang kita alami hari ini. Tapi yang Yesus sebetulnya sedang maksudkan di sini, yaitu apakah secara rohani kita betul-betul sungguh-sungguh sudah dimerdekakan. Itu sebabnya tadi di atas dia menyebutkan status budak. Itu beda dengan orang yang bebas. Terus yang kedua, dia menunjukkan status putra atau anak. Itu beda dengan seorang budak atau hamba. Yang paling akhir penulis menyimpulkan bahwa putra punya kuasa untuk membebaskan saudara dan saya. Saya balik di poin ini lalu saudara lihat catatan ayat saya di bawah ini. Bapak Ibu Saudara kalau baca ayat ini, mari pastikan kita bukan hamba. Dalam teks ini, kita semua dalam sisi yang lain, kita ini hamba Tuhan. Amin. Tapi yang dimaksudkan di sini, hamba dalam pengertian, kita itu budak dosa. Kalau saudara dan saya sudah percaya Tuhan Yesus, tapi masih jadi budak dosa. Ingat kalimat begini, tidak tetap tinggal di rumah. Sekali lagi, tidak tetap tinggal di rumah. Itu yang Yesus jelaskan tentang bagiannya budak. Matius 25 ayat 1 sampai 13. Sama-sama gadis, ya, ada yang bijaksana, ada yang bodoh. Satu hari yang nanti ketemu Yesus, yang mana Bapak Ibu Saudara? Yang mana? Yang bijaksana. Yang bodoh tidak akan tinggal di rumah Bapa. Coba lihat bagian yang berikut. Matius 13 ayat 30. Gandum dan lalang itu sama-sama tumbuh. Seolah-olah di rumah yang sama. Di tanah yang sama. Tapi satu hari nanti akan dipisahkan yang mana lalang. Yang mana apa? Gandum. Seolah-olah sama. Karena tinggal di rumah yang sama. Lalu kemudian poin yang saya catat juga yang terakhir. Yang disampaikan oleh Pak Niko beberapa waktu yang lalu. Tentang orang yang berseru, bukankah kami bernubuat demi namamu? Mengadakan mujizat demi namamu. Ini kelompok orang yang sama. Kita sampai hampir nggak bisa bedakan. Dia ini budak atau dia ini anak dalam teks ini. Tapi satu hari nanti, seperti yang saya catat juga termasuk gambaran Galatia 4 ayat 30. Ini cerita Ismail dan Ishak tinggal sama-sama satu rumah. Tapi ada waktunya nanti. Makanya dipakai bentuk akan dari tindakan Tuhan Yesus yang terakhir. Bahwa anak itu nanti akan memerdekakan kamu. Dan kamu sungguh-sungguh merdeka. Kapan itu? Kalau diterjemahkan atau ditafsirkan. Ini bukan hanya bicara waktu sekarang. Tapi waktu nanti yang adalah budak akan disuruh keluar dari rumah. Bisa tangkap
kalimat saya ini, akan dipisahkan dari yang namanya anak. Itu sebabnya ketika kita dengar bahasa Matius 7 ayat 23, apa iya? Satu hari Tuhan bilang begini, enyahlah engkau dari hadapanku. Sebenarnya mereka ini siapa? Hari ini saya harus garis bawahi dari konteks ini. Mereka ini yang digambarkan oleh Tuhan Yesus. Sebagaimana yang disebut dengan budak. Orang-orang yang diperhamba oleh dosa. Betul. Dia sudah diselamatkan. Dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi dia memberi dirinya. Membiarkan kebebasan yang Tuhan sudah lakukan di awal itu. Untuk hidup dalam ditaklukkan oleh sang jahat itu. Sehingga yang seperti ini. Saya langsung buat ini, perbedaan ini. Yang satu akan tinggal tetap dalam rumah karena dia anak. Yang satu akan disuruh keluar. Akan disuruh pergi. Akan dipisahkan. Karena dia bukan anak, dia budak. Nah hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mengerti perkara ini, mari jadi orang-orang yang komitmen. Kalau tema bulan ini dari Paniko, melakukan kehendak Tuhan. Saya sedang bicara dalam bahasa yang berbeda. Tetap di dalam firman. Amin. Sama maksudnya. Dan apa yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam teks ini, sedang memberikan penggambaran itu buat kita. Sehingga hari ini, saya tutup dengan bahasa begini. Mari pastikan. Hal yang pertama, mari jadi orang yang benar-benar tetap ada dalam Tuhan. Tetap ada dalam apa? Firman Tuhan. Asumsi yang salah dalam hidup kita perlu diluruskan dengan cara lihat bedanya hamba dan apa? Anak. Dan yang terakhir, anaklah yang akan membebaskan kita. Bukan hanya hari ini, tapi satu hari waktu dia datang, kita benar-benar akan tahu bahwa kita anak atau kita apa? Budak. Mari bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tanganmu, katakan. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Mari angkat tangan kita. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Tidak bala 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 bala. Terima kasih buat karyamu bagi kami. Terima kasih buat pengorbananmu ya Aba. Tuhan kau baik. Tidak bala 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 basyano. Bala 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 bala. Bala 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 bala.
Jika ada asumsi-asumsi yang salah yang ada dalam pikiranmu, dengarkan baik hari ini. Lihat ciri itu. Kalau engkau sedang berbuat dosa, engkau sedang ditaklukkan, ditundukkan, kau sedang memberi gambaran bahwa dirimu adalah budak dosa. Bereskan itu dari hadapan Tuhan. Jangan biarkan itu tetap. Sebab kalau keadaanmu seperti itu, satu hari akan dipisahkan. Ketika anak itu akan memerdekakan, dalam hal ini bicara waktu kemudian, kita akan lihat seperti firman Tuhan, akan dipisahkan, dibedakan. Mungkin hari ini sama-sama di satu rumah. Ini penggambaran kita seolah-olah seperti orang Kristen yang baik. Karena itu hari ini mari cek hidup kita di hadapan Tuhan. Berapa banyak yang mau pastikan? Ada dua perkara yang perlu kita lihat dalam bagian ini, supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Mari tetap di dalam firman Tuhan. Yang kedua, lihat, perhatikan. Jika anak itu memerdekakan engkau, engkau sungguh-sungguh merdeka. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini kami ya Aba. Buat kami mengerti bahwa kami harus tetap, kami harus berdiam, kami harus ada di dalam firman Tuhan. Bangun iman kami di atas dasar yang benar. Dan kami mau serahkan hidup kami untuk terus dipulihkan. Kami tidak mengukurnya dari hal-hal jasmani. Kami gak mau sama seperti orang-orang Yahudi. Karena itu hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, berperkara buat setiap kami ya Abah. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, minta anugerah-Mu, minta kasih sayang-Mu, nyatakan buat setiap kami. Bebaskan, lepaskan, merdekakan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan terima kasih. Jamah setiap anak-anak-Mu, jamah kami semua yang mendengar pesan hari ini ya Abah. Tuhan bebaskan kami, buat kebenaran itu jadi cermin bagi kami, sehingga kami bisa melihat siapa kami. Dan kami mau baharui hidup ini, karena kami tahu anugerah itu cukup bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu berdoa ya Abah, buat seluruh jemaat khususnya Gabi MCC. Tuhan tolong kami ya Abah, untuk kami terus berjalan maju di dalam Engkau. Kalau hari-hari ini Engkau mengingatkan kami untuk melakukan firman-Mu, kami mau tekun belajar, kami mau tekun untuk praktekkan kebenaran firman Tuhan itu ya Abah. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi sembuhkan yang sakit, pulihkan yang lemah, kuatkan ya Tuhan, dan beri penghiburan buat semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari katakan sekali lagi pujian tadi. All my life you have been faithful.
Silakan duduk Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada. Mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Saudara yang ada di rumah-rumah, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa syafaat kita, dan kita akan terima berkat Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hadir-Mu di tengah-tengah kami, untuk pengurapan daripada Engkau bagi kami Tuhan, dan secara khusus untuk firman yang telah Kau sampaikan bagi kami Tuhan. Kami tahu Engkau adalah Tuhan bagi kami Tuhan. Engkau yang telah menebus kami Tuhan, Engkau yang telah memerdekakan kami Tuhan. Teruslah tuntun kami, berjalanlah bersama dengan kami. Kami tahu Engkau setia Tuhan. Biar setiap jalan-jalan kami Tuhan, kami dilayakkan menjadi pemenang dalam setiap perkara Tuhan. Engkau berkati setiap kami umat-Mu Tuhan, jemaat-jemaat GBMCC dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Engkau lihat segala kebutuhan mereka Tuhan. Yang lemah Kau kuatkan, yang sakit Kau sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan Kau kuatkan Tuhan, Kau berikan penghiburan Tuhan. Damai sejahtera sukacita ada pada kami semua Tuhan. Tuntun kami di era Pentakosta ketiga ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu akan dicurahkan lebih dahsyat lagi Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, biarlah Tuhan kami mengandalkan Engkau Tuhan. Iman kami bertumbuh terus di dalam Engkau Tuhan. Kami akan melihat Tuhan pemulihan Tuhan terjadi Tuhan. Kami akan melihat Tuhan Injil keselamatan itu akan disampaikan ke bangsa-bangsa Tuhan, melalui Indonesia Tuhan, melalui generasi-generasi Yeremia Tuhan, yang akan Kau pakai Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Dan Kau pakai juga gereja kami Tuhan, hamba-Mu Tuhan, semua para pengerja yang ada Tuhan, boleh memakai talenta-talenta yang ada Tuhan, untuk melipat gandakannya Tuhan, di masa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, dalam nama Yesus.
Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia, kota kami Makassar Tuhan. Engkau memberkati pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami, juga gubernur, wakil gubernur, juga wali kota di tempat ini Tuhan. Bapa, Engkau urapi, Engkau berkati mereka Tuhan. Mereka berhikmat, mereka tahu apa yang harus mereka kerjakan Tuhan. Di masa pandemi ini Tuhan, kebijakan-kebijakan mereka Tuhan akan membuat bangsa ini keluar dari masa pandemi ini Tuhan. Kau berkati juga Tuhan segala prasarana, ketetapan-ketetapan yang dipakai oleh pemerintahan kami, yang menjadi aturan-aturan yang dipakai untuk mengatasi masa pandemi ini Tuhan. Bapa, kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami akan melihat Tuhan, pemulihan terjadi Tuhan. COVID-19 Tuhan akan berakhir di bangsa kami, berakhir di kota kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, juga pemulihan ekonomi itu akan terjadi bangsa kami Tuhan. Kami juga mintakan keamanan Tuhan, kesejahteraan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, Kau memberkati Tuhan bangsa kami, juga dari tenaga medis, tentara, aparat Polri Tuhan, yang semuanya bekerja Tuhan untuk bangsa ini Tuhan. Kau pulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak-Bapak rohani kami, Pendeta Insinyur Niko Nyoto Harajo dan 4 wakilnya, juga Karayon kami Bapak Budi Sastra, juga gembala kami di tempat ini Bapak Kisah Moses Tuhan. Kau berkati, Engkau limpahkan, Kau cukupkan Tuhan segala hikmat, segala berkat surgawi Kau limpahkan bagi mereka Tuhan. Kesehatan juga baik Tuhan. Dalam nama Yesus Kau berkati keluarga besar mereka. Di dalam nama Yesus kami serahkan semua dalam tangan. Kami telah berdoa dan sebentar kami akan menerima berkat. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu, arahkan hatimu buat Tuhan, dan terima berkat Tuhan. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan mengadahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, keluarga, usaha, pekerjaan, pendidikan. Engkau berhasil, engkau naik, engkau jadi kepala, engkau tetap diproteksi, dilindungi, dan dijadikan alat berkat buat banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari semua yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan, amin.